Selamat pagi saudaraku, mari kita teduh di pagi ini, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, pembacaan firman di pagi hari ini yaitu dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Begini bunyinya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan melayani sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, adalah sebutan dan ajaran yang sangat menyatu. Sebagaimana Kristus melayani, maka kita yang telah menerima pelayanan itu wajib melayani siapapun, di mana saja dan kapan saja. Sangat simpel nats ini. Kalau saya katakan selamat melayani, sesungguhnya perkataan itu adalah seruan dari Yesus Kristus yang telah melayani kita, melayani saya, dan melayani saudara. Sangat indah nats ini, sekalipun dalam pelayanan bukan tidak mungkin ada persoalannya. Misalnya kita sudah baik-baik melayani, kok dia tidak respon begitu, dia agak cuek, dia kurang perhatian kepada kita. Apapun itu saudaraku, maka Tuhan Yesus sebagai akar dan pengertian, sumber inspirasi tentang pelayanan, mari semakin bertumbuh dalam pelayanan. Dan inti dari pelayanan sebagai persekutuan jemaat, mari saling melayani. Kita bisa bercermin kepada pelayanan online kepada yang lain, tapi juga tidak salah kita koreksi dalam persekutuan kebersamaan. Sudah sejauh mana kita terpanggil menyediakan hati, bisa hidup saling melayani. Ketika orang melayani kita, maka dengan segera pun kita melayani dia yang sedang melayani kita. Di rumah misalnya, di tempat pekerjaan, atau di mana saja, kita terpanggil saling melayani. Pengalaman dalam kitab 1 Petrus ini tentu adalah pengalaman pendewasaan di tengah-tengah kebersamaan sebagai gereja, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita bisa dihidupi oleh pelayanan dalam kebersamaan di sesuatu organisasi, di gereja misalnya. Pasti indah sekali kalau sesuatu gereja atau sebuah persekutuan gereja berlomba saling melayani. Maka tentu kehadiran Kristus yang penuh anugerah dan berkat itu akan selalu menyemangati. Saudara-saudaraku, belum berhenti sebagai pelayan. Apa yang sedang kita hadapi? Mungkin melayani orang yang sedang sakit di sekitar kita, melayani orang yang mungkin selalu cuek kepada kita, atau mungkin juga orang sedang melayani kita. Mari untuk kita kejar kesejahteraan yang sama. Ketika kita melayani orang lain, sekalipun dia kurang menghargai, ingat saudaraku, ada tangan kasih Tuhan Yesus telah lebih dahulu melayani saudara. Dan ketika kita sedang bergiat, sedang hidup dalam pelayanan dimanapun, mari semakin mendekatkan diri kepada pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang tidak memperhitungkan kelelahannya, tetapi rasa syukurnya.
Mari saudaraku selalu terbentuk pribadi yang siap melayani dan berbagi pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk seruan firman-Mu. Begitu lemah lembutnya, begitu baiknya, menyegarkan kami kembali agar selalu menjadi hamba yang siap sedia melayani. Amat indah Tuhan, tangan kasih Yesus Kristus yang selalu lebih dahulu melayani kami. Secara khusus dalam pagi hari ini, kami rasakan uluran tangan kasih Yesus Kristus memberi keselamatan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Perjalanan kami dalam berbagai tugas panggilan kami, bahkan untuk pelayanan dalam bentuk apapun, biarlah selalu dalam penghayatan yang penuh kesetiaan bahwa Yesus Kristus adalah pelayan setia kami. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang menjadi hamba sebagai pelayan di tengah-tengah instansi tertentu dimanapun mereka. Sertai Tuhan, tolong Tuhan, agar mereka kuat menyatakan pelayanan itu dan nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Berkati para hamba-Mu yang melayani, baik di tengah gereja, di tengah pemerintah, bahkan dimanapun. Dengan melayani, maka kesejahteraan itu dapat dirasakan. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, salam sehat.